Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini secara mengejutkan Iran mengucapkan selamat Natal, guys. Pemerintah Iran mengucapkan selamat Natal, guys. Kok bisa? Apa alasannya? Apakah Iran sudah bertobat? Apakah Iran sudah kembali ke jalan yang benar? Apakah Iran sudah tidak mau lagi gotok-gotokan dengan Israel? Apakah Iran pengen menyepong Amerika Serikat? Apakah ini semacam rayuan terhadap Amerika Serikat? Apakah ini semacam trik marketing supaya Amerika Serikat itu luluh dan memberikan izin nuklir terhadap Iran? Apakah ini ada semacam udang di balik madu? Jadi baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana orang-orang Iran itu sudah merayakan hari Natal ternyata, guys. Dan anehnya mereka buka hijab, guys. Wow, luar binasa. Tidak hanya merayakan hari Natal, tapi rame-rame orang Iran buka hijab, guys. Wow, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena Iran itu sudah bertobat gitu ya, sudah tidak mau lagi gotok-gotokan? Apakah karena mereka sudah kembali ke jati diri mereka, yaitu menjadi negara Persia? Kemudian ada satu fakta unik menurut saya itu yang sangat-sangat menarik dan jarang dibahas oleh konten kreator di luar sana. Apa itu? Sebenarnya kalau boleh jujur, AI itu lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada nuklir. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran sekarang ini memperebutkan yang namanya nuklir? Kenapa? Bukankah AI itu lebih berbahaya daripada nuklir? Bahkan Elon Musk sekalipun mengatakan bahwa AI itu jauh lebih berbahaya daripada nuklir. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemikiran daripada orang-orang Iran ini masih kekeh gitu ya, pengen punya nuklir? Kemudian, apakah ini semacam strategi daripada Iran, pemerintah Iran mengucapkan selamat Natal untuk merayu Amerika? Karena di Amerika itu mayoritas Kristen, sehingga mereka mengucapkan hari Natal itu untuk merayu, untuk ya menggoda Amerika supaya Amerika memberikan izin nuklir di Iran. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ketika saya riset ya, saya mendalami seputar histori atau sejarah daripada Iran itu sendiri. Orang Iran itu sebenarnya orang yang sangat-sangat rasional, guys. Orang-orang yang sangat-sangat toleransi. Dari zaman Persia. Mereka itu berteman baik dengan Israel, berteman akrab gitu, seperti seorang sahabat. Tapi semenjak ada aturan-aturan tertentu di Iran sekarang ini, sehingga mereka itu membenci yang namanya Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama atau tidak? Jadi di video ini saya tidak berpihak ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu. Jadi dugaan saya itu, kenapa sekarang ini Iran berubah drastis gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena ada elit-elit partai untuk membenci yang namanya Israel. Ya, disclaimer on ya, sengaja mempelintir. Ya, nah yang jadi pertanyaan, apakah kitab suci ini turut andil membenci Israel atau tidak? Saya tidak akan menyimpulkannya, silakan disimpulkan sendiri. Karena gini guys ya, setahu saya itu ya, dari kecil saya berpikir bahwa agama itu selalu mengajarkan yang namanya kebaikan-kebaikan gitu. Jadi setelah saya dewasa, ternyata kitab suci itu bisa dipelintir ternyata guys. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa kitab suci itu bisa dipelintir-pelintir? Apa alasannya? Setelah saya riset ya, setelah saya meliti ternyata karena kitab suci itu multitafsir. Jadi ayat-ayat kitab suci itu multitafsir, ya cenderung kontradiktif antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Bahkan ya, masalah ketuhanan juga kan kalau kita berpikir secara rasional, kalau kita jujur ya, cuman warga Konoha itu kan tidak suka dengan orang yang jujur gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti nanti akan saya dikata-katain, oh kamu ateis, oh kamu agnostik, oh kok kamu PKI ya. Jujur ya guys, susah ya, kita sebagai konten kreator susah gitu mengedukasi warga Konoha. Karena gini guys, di Konoha itu kalau misalnya ada orang misalnya berpandangan ateis, agnostik dan lain sebagainya, kalau misalnya berbeda gitu ya, walaupun dia bukan ateis atau agnostik, maka kita itu dicitrakan buruk gitu. Jadi warga Konoha itu berpikir bahwa ateis atau agnostik itu
jahat gitu. Padahal ya negara yang paling damai di dunia itu adalah rata-rata ateis, rata-rata agnostik. Negara paling jujur di dunia itu seperti Finlandia, Norwegia, Swiss dan lain sebagainya. Rata-rata agnostik guys, kalau boleh jujur ya. Itu ya fakta pahit yang susah kita telan gitu. Jadi kita berpikir bahwa kalau ada agnostik, kalau ateis itu dia bunuh-bunuhi orang gitu. Enggak gitu guys. Ya, jadi jangan berpikir negatif dulu bahwa kalau ada orang ateis atau agnostik itu langsung meratakan semua orang gitu ya, ngajak perang. Enggak. Justru kalau saya perhatikan ya, kalau boleh jujur itu ya. Justru kalau boleh jujur, agama itu justru mempengaruhi konflik. Ya, kalau boleh jujur ya. Tapi kan orang jujur di Konoha itu enggak ini kan, enggak di ini ya, enggak diterima ya. Kenapa? Karena kejujuran itu pahit, guys. Justru kalau boleh jujur ya, kalau Eropa itu sampai sekarang masih fanatik beragama, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya, saya harus bongkar ini. Kalau orang Kristen sekarang ini fanatik beragama, kalau saya perhatikan orang Kristen itu nggak terlalu fanatik beragama, biasa aja. Ya, rata-rata teman-teman saya Kristen itu santai aja kalau dalam beragama. Bahkan mereka cenderung sekuler ya. Jadi kalau boleh jujur ya, kalau negara-negara Eropa itu atau negara-negara Skandinavia seperti Swiss, Finlandia, Norwegia dan lain sebagainya, kalau mereka masih fanatik banget dalam beragama Kristen, maka akan terjadi perang salib jilid 2. Catat kata-kata saya. Kalau ya, saya ulangi ya, kalau orang-orang Eropa itu setelah saya meneliti, kalau mereka fanatik berlebihan dalam beragama Kristen, maka akan terjadi perang salib jilid kedua. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ini saya sering ulang-ulang di channel saya ini ya. Saya tidak menyalahkan Tuhan ya, saya tidak menyalahkan agama itu sendiri, saya tidak menyalahkan umatnya, tapi ada semacam kesalahan dalam berpikir gitu. Jadi kita itu cenderung ya berpikirnya itu sangat-sangat bias gitu ya, fanatik. Jadi gini guys, dalam agama Samawi itu kan ada istilah Tuhan itu maha pencemburu gitu ya, kemudian maha adil ya, maha penyayang ya, maha penghukum dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat Tuhan seperti inilah yang dimanfaatkan sehingga terjadi konflik. Ya, bagaimana cara mereka mempelintir-pelintir ini ya supaya jadi konflik. Jadi gini guys, dalam agama itu kan harusnya kan mengajarkan yang namanya kebaikan-kebaikan. Tapi selain kebaikan-kebaikan, mereka juga berpikir bahwa Tuhan mereka paling benar gitu ya. Tuhan mereka paling suci, Tuhan orang lain sesat. Nah, ketika mereka menyesatkan Tuhan orang lain ya, ketika mereka menganggap bahwa kebenaran mereka itulah yang paling mutlak, hakiki, sehingga mereka memerangi orang lain gitu. Ini sangat-sangat berbahaya sekali guys, sangat-sangat berbahaya. Ini lebih berbahaya daripada nuklir. Ya, kalau boleh jujur. Ya, tradisi agama yang menyesat-nyesatkan agama lain itu lebih jauh berbahaya daripada nuklir. Korbannya jauh lebih berbahaya daripada nuklir. Cuman sekarang ini orang-orang Eropa itu sadar bahwa agama itu sebenarnya bisa aja sumber konflik. Kalau kita fanatik berlebihan dalam beragama, maka mereka memilih yang namanya agnostik atau ateis. Bukan karena mereka jahat, nggak peduli dengan agama. Enggak seperti itu ya. Justru karena mereka fanatik berlebihan dalam beragama, mereka semakin konflik gitu. Ini jarang dibongkar ya. Ini kenyataan pahit yang jarang dibongkar guys ya. Kemudian dalam agama Samawi itu ya, kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen ya, ada istilah jangan ada Allah lain, jangan ada Allah lain di hadapanku selain aku gitu ya. Pasti ada seperti itu kan. Artinya gini, kalau misalnya nih ya, kita menyembah Tuhan lain misalnya selain daripada Tuhan kita, misalnya nih ya, tetangga kita gitu atau saudara kita menyembah Tuhan lain, kita menganggap bahwa mereka ini sesat. Ya kan yang benar itu kan Tuhan saya. Lalu agama lain misalnya nih ya, katakanlah misalnya agama B misalnya, agama B mengatakan terhadap agama A, oh ini sesat. Ya, kenapa mereka menyembah agama ini, agama lain? Jadi saling menyesatkan satu sama lain karena mereka ya punya yang namanya kebenaran yang hakiki gitu. Tuhan saya yang paling benar, Allah saya yang paling benar, ya Allah saya yang paling benar, ya Tuhan orang lain sesat, ya agama A dengan agama B berantem, kotok-kotokan, ribut, konflik. Ini sangat berbahaya guys, ini lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada nuklir. Ya, selain daripada AI. Hal seperti ini jauh lebih berbahaya guys. Makanya saya sering bikin konten seperti ini biar kita anak-anak muda, generasi
milenial, Gen Z, dan generasi boomers. Walaupun yang nonton video ini banyak yang boomers juga ya, boomers yang open minded ya, yang cara berpikirnya sudah terbuka ya. Menurut saya pribadi ini sangat berbahaya guys kalau kita salah menafsirkan gitu ya. Kemudian apa rencana daripada Iran? Kenapa Iran ini mengucapkan selamat hari Natal gitu? Apa tujuannya? Dugaan saya Iran ini menggoda atau merayu yang namanya Amerika supaya Amerika memberikan izin. Jadi yang memberikan izin nuklir di seluruh dunia ini kan negara-negara pemenang perang dunia kedua ya. Amerika salah satu negara pemenang dunia kedua ya. Amerika, China, ya negara-negara sekutu lah ya. Inggris dan sebagainya. Sehingga ya orang-orang inilah yang memegang kendali yang namanya nuklir. Kalau misalnya mengatakan, kenapa harus mereka yang megang nuklir? Ya karena mereka pemenang perang guys. Banyak nyawa yang korban ya. Banyak orang-orang Amerika yang meninggal. Ya sekutu juga meninggal. Baik lawan maupun kawan, banyak juga yang meninggal sebenarnya waktu perang dunia kedua. Sehingga mereka memegang kendali. Dan Iran itu pengen mengembangkan yang namanya nuklir. Kenapa? Karena mereka itu dugaannya pengen menghancurkan yang namanya Bani Israel. Ya, menghapuskan Bani Israel. Saya juga nggak tahu ya kenapa sih ada agama mengajarkan kebencian gitu. Ya, saya mau nanya sama yang nonton video ini, apakah ini dipengaruhi oleh ayat-ayat kebencian yang ada di kitab suci agama yang ada di Iran itu sendiri? Ini hanya di Iran ya, bukan Indonesia ya. Nggak urusan dengan orang Indonesia guys, karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Ya, dan saya lebih suka ya bicara dengan warga Konoha, karena warga Konoha itu nggak terlalu anti kritik. Tapi kalau orang Indonesia itu anti kritik banget. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang kelanjutan berjamaah. Mereka akan dendam seumur hidup ya. Padahal mereka mempersekusi rumah ibadah orang lain biasa aja, nggak ada dendam. Tapi kalau mereka sekali aja dikritik nggak dipersekusi, tapi mereka akan kejang kelanjutan berjamaah. Gitu ya. Seperti itu guys. Begitulah orang yang beragama itu hanya di tenggorokan gitu. Agama itu tidak mengajarkan yang namanya dendam gitu. Enggak. Jadi mohon maaf ya bagi yang nonton video ini, saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Saya pengen kita itu waras gitu dalam beragama. Jangan berlebihan dalam beragama. Orang-orang yang berlebihan dalam beragama itu, itulah si malakama gitu. Itu yang menyebabkan konflik. Itu yang menyebabkan permusuhan gitu. Karena mereka menganggap bahwa Tuhan mereka yang paling benar, Tuhan mereka yang paling suci, ya, sehingga mereka menganggap bahwa Tuhan orang lain itu sesat. Ya, saya juga bingung ya, kenapa ada Tuhan gitu ya yang mencatatkan agama lain gitu. Bukankah agama itu ciptaan Tuhan? Semua agama di dunia ini ciptaan Tuhan. Bukankah manusia itu ciptaan Tuhan? Lalu kenapa ada Tuhan gitu yang maha iseng gitu ya, membentur-benturkan antara satu agama dengan yang lainnya? Iya kan kalau Tuhan itu cuma satu. Ya nggak sih? Cuma kan di Konoha mereka menganggap bahwa Tuhan itu bukan satu. Ya, Tuhan itu banyak dan menganggap bahwa Tuhan mereka yang paling benar gitu. Ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Jadi ini sangat-sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa guys. Bayangkan kalau Iran itu ya tidak memperdulikan kesejahteraan masyarakatnya ya. Iran itu hanya peduli dengan ya isu-isu nuklir ya. Ya, untuk bangun nuklir mereka punya duit ya. Untuk mengatasi yang namanya air bersih mereka nggak punya duit. Untuk mengatasi yang namanya kesejahteraan masyarakat mereka nggak punya duitnya. Sehingga apa? Sehingga mereka terpuruk, terbelakang dan tidak akan bisa menjadi negara maju. Sangat mempengaruhi. Pola pikir itu sangat mempengaruhi ya, bagaimana kita menjadi negara maju. Dan agama itu sangat berpengaruh penting ya. Jadi pola pikir kita itu sangat didominasi oleh agama. Jadi kebencian-kebencian kita terhadap Bani Israel itu ya, kebencian kita terhadap agama lain itu dipengaruhi oleh agama. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau kita saling membenci agama lain gitu ya. Dikit-dikit membenci ya, dikit-dikit kotok-kotokan, ribut ya, persekusi. Kacau ya. Sampai kiamat pun kita nggak akan bisa menjadi negara maju. Nggak bakal bisa guys. Ya, jadi kalau saya perhatikan tuh Iran itu iri gitu ya. Iri dengan apa? Dengan Israel, karena Israel itu punya nuklir. Ya walaupun Israel mengatakan, oh kita nggak punya nuklir, punya. Karena apa? Karena hubungan atau relasi mereka dengan Amerika, yaitu penguasa dunia, negara superpower
mereka sangat dekat, ya lalu dikasih dong ya nuklirnya. Karena ilmu yang ada di Amerika itu ya, yang menciptakan nuklir itu sekalipun orang Yahudi kan, ya masa orang Yahudi nih yang menciptakan nuklir, lalu orang Yahudi nggak punya nuklir, kan nggak masuk akal. Contoh misalnya nih, contoh di Konoha misalnya ya, di Konoha ada orang Sunda misalnya menciptakan nuklir, ya orang Sunda ini merantau ke Amerika misalnya. Kalau dia pulang kampung ya pasti bikin nuklir kan. Masa misalnya orang Sunda menciptakan nuklir tapi orang Sunda nggak punya nuklir, nggak masuk akal, ya kan? Itu kalau kita berpikir secara logis ya. Kemudian yang paling berbahaya daripada nuklir itu adalah AI, guys. AI itu lebih berbahaya. Kalau kita perhatikan sekarang ini ya, kalau kita lihat konten-konten di media sosial itu, AI itu sangat meresahkan, guys. Kita tidak bisa membedakan mana AI, mana buatan manusia, mana video asli. Ya, kalau kita perhatikan di media sosial itu berserakan ya video-video AI. Jadi menurut saya ini satu keresahan saya pribadi ya, bagaimana cara membedakan video AI dengan video yang bukan AI. Nanti mungkin saya akan bikin konten ya, kalau Anda setuju. Perbedaan daripada video AI dengan video non AI. Ada sebenarnya perbedaan, tapi sedikit sekali ya perbedaannya. Kalau sekilas kita melihat, wow, ini video asli gitu. Dan ini sangat berbahaya sekali, guys, ya. Kalau di zaman sekarang ini misalnya nih foto kita diedit-edit apa segala macam, suara kita ditiru dan sebagainya, dibikin AI ya, itu sangat berbahaya sekali, guys. AI itu sangat meresahkan. Nanti saya akan bikin apanya ya, khusus ya, bahas tentang AI. Ya, saya bikin satu video kalau Anda berkenan ya. Coba tulis di kolom komentar apakah Anda berkenan saya bahas cara membedakan video AI dengan video real ya. Ada perbedaannya, tapi saya nggak bisa jelaskan di sini ya. Itu sangat berbahaya. Kemudian AI juga mendistrupsi pekerjaan-pekerjaan manusia gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa digunakan oleh manusia atau dilaksanakan oleh manusia seperti konten kreator misalnya. Di media sosial kan sudah banyak konten kreator ya. Walaupun cuman berupa suara gitu ya, wajahnya nggak terlalu real gitu. Tapi kalau saya perhatikan 10 tahun lagi tuh pasti real, guys. Ya bisa aja saya ngomong seperti ini ya, tapi saya tidak real duduk sini ya, cuman wajah saya yang di sini ya dan suara saya gitu. Bisa aja seperti itu, guys. Sangat luar biasa. Cuman ada satu kelemahan daripada video AI, apa itu? Ketawanya itu fake ya. AI itu kalau ketawa itu fake, guys. Palsu, nggak real. Jadi itu perbedaan yang paling signifikan ya kalau saya perhatikan ya, perbedaan antara video AI dengan video non AI. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.